Halo semuanya, selamat datang di vlog saya. Hari ini, sorry kita syutingnya di indoor karena kebetulan di luar lagi hujan. Sekarang saya mau coba, ini adalah Daihatsu All New Xenia 1,3X manual yang varian ADS. Ini adalah manual trim tertingginya Xenia yang 1,3. Cuman saya belum pernah nyoba dan ini kebetulan saya lagi ada kerjaan dan ya udahlah, tanpa berlama-lama kita langsung coba mobil ini ke jalan raya. Tapi ini adalah first drive, bukan test drive secara lengkap ya. Jadi kita akan merasakan impresi berkendara dulu deh sebelum kita coba nanti tes secara lengkap. Let's go. Nah, akhirnya saya sekarang di Daihatsu All New Xenia. Nah, tapi ini varian yang 1300 cc bertransmisi manual. Sebenarnya saya pengennya coba yang 1500, cuman sayangnya nggak ada. Jadi kita akan coba sedikit merasakan yang varian 1300 cc ini, tapi ini bertransmisi manual. Jadi ini adalah manual trim tertinggi dengan mesin 1300 cc. Daihatsu menyediakan banyak sekali varian Xenia, terutama dari tipe M, jadi tipe terendahnya, dan trim tertinggi adalah 1,3R CVT with ADS. Sedangkan yang 1500 dia ada varian yang 1,5R MT sampai 1,5R with ASA. Nah, cuma saya agak sedikit bingung kenapa pas kemarin di Gias tuh ada varian 1,5R ADS with ASA. Nah, tapi gue agak bingung juga kenapa gitu tidak ada varian 1,5R ADS with ASA. Padahal kemarin tuh pernah di display, tapi pas saya lihat di prices ternyata nggak ada. Dan ini menjadi pertanyaan besar. Bagaimana nih varian 1,5R ADS with ASA? Padahal kalau ada varian itu bakal jadi flash grip varian, jadi alias trim tertingginya dari Daihatsu All New Xenia. Nah, tapi sebelum kita mulai ke situ, sekarang saya akan coba rasa kendaraannya. Yang pertama nih, setirnya juga sangat enteng, sama seperti generasi sebelumnya. Xenia ini setirnya tergolong sangat enteng, dan untuk feedback ya ada lah, tapi nggak kerasa banget. Jadi maksud saya ini feedbacknya feedbacknya ya nggak begitu kerasa sih. Dia memang ada lah, tapi dikit untuk feedback dari setir ke jalan. Kemudian yang langsung saya rasakan selain setirnya enteng, dia adalah ini definitely rasa berkendaranya jauh lebih enak dibandingkan Xenia generasi sebelumnya. Dan harus saya akui, yang pertama langsung saya rasakan adalah transmisi manualnya nih. Memang persennya mirip kayak di Daihatsu Rocky, tapi jujur saya harus mengakui secara pribadi transmisi manual ini bener-bener lebih sigap dibandingkan Xenia generasi sebelumnya. Dan perpindahannya juga dia tergolong sangat enteng nih. Dia perpindahannya juga halus, dia koplingnya juga dia tergolong enteng. Tapi yang saya penasaran tuh adalah bagaimana bandingan suspensi dan keheningan kabin. Nah, untuk keheningan kabin dari Daihatsu All New Xenia ini, dia kabinnya sekarang dia lebih hening dan lebih kedap. Tapi saya harus jujur, bukan yang terkedap di kelasnya, karena memang kalau saya rasa Expander memang masih lebih kedap dibandingkan Xenia sama Avanza ini. Tapi jujur, peredam kabin dia jauh lebih baik dibandingkan Xenia sebelumnya. Kemudian untuk tarikan mesin, ini yang 1300. Nah, sekarang kita coba agak sedikit. Ya masih oke sih tarikannya, dia masih tergolong cukup enteng. Tapi yang saya penasaran tuh transmisi CVT-nya, karena sekarang transmisi otomatis Xenia ini bukan transmisi otomatis konvensional lagi. Dia sekarang menggunakan transmisi CVT. Transmisi CVT ini dia mirip seperti yang dipakai di Daihatsu Rocky, dan saya udah coba Rocky, tapi transmisinya dia memang lebih responsif dibandingkan lebih responsif dibandingkan CVT yang mungkin kalau teman-teman lihat CVT yang lama lah. Tapi kalau CVT sekarang kayak Rocky, Xenia tuh dia transmisinya tuh dia tergolong cukup sigap. Tapi harus saya akui dan saya harus jujur secara pribadi, saya harus coba yang transmisi maticnya. Ini sebenarnya transmisi manual saya rasa ini udah cukup, karena koplingnya juga dia tergolong enteng, dan tarikannya juga dia tergolong lumayan baik.
Dan mesin memang sama seperti generasi sebelumnya, dia masih menggunakan satu NRVE, dia 1300 cc per silinder dengan 2 VVTi, dan outputnya juga dia naik dikit lah, dia naik jadi 98 PS, sedangkan torsinya dia di 121 Nm. Dan itu saya akui transmisi Civic manual itu dia ya oke lah, dia naik sedikit, tapi kalau secara tarikan dia nggak beda jauh. Tapi saya coba nih, karena nih kebetulan saya lagi bawa di jalan, tapi kita nggak bisa test drive secara lengkap, jadi kita masih first drive terlebih dahulu. Oke, jadi kalau di jalan tol, ini mumpung saya bawa nih di jalan tol, nah di kecepatan tinggi dia di 100 km per jam, memang putaran mesinnya masih agak tinggi, dia masih di 3000 rpm. Tapi untuk transmisi CVT harusnya dia lebih halus dan lebih irit, karena dia CVT memang kalau saya lihat dia virtualnya dia 7 speed, tapi di jalan tol seperti ini dia di 100 km per jam, mobil ini masih berputar di atas 3000 rpm lah, kurang lebih dia di 3200 rpm untuk putaran mesin Xenia yang 1003 cc ini bertransmisi manual. Dan jujur di jalan tol ini jauh lebih stabil dibandingkan Xenia generasi sebelumnya nih, dan dia pengendalian juga dia sekarang dia lebih mantap loh. Padahal mobil ini yang 1003 cc itu dia belum dilengkapi dengan fitur stability control. Itu baru ada yang 1003 cc itu dia cuma ada di transmisi CVT, sedangkan yang manual ini memang nggak ada stability control sama sekali. Memang agak unik ya untuk permainan yang 1003 cc itu, dia untuk yang manual belum ada stability control, sedangkan yang matic dia tuh udah ada yang CVT. Tapi jujur saya akui kestabilan lebih stabil dibandingkan generasi sebelumnya, dan ini perubahannya sangat signifikan. Jujur nih kalau teman-teman compare nih mirip banget lah sama, hampir mirip lah sama kakaknya Innova tuh kalau di Toyota ya. Tapi jujur nih perbaikan suspensinya itu sangat signifikan. Nah kemudian posisi mengemudi juga. Bicara posisi mengemudi saya akui jauh lebih ergonomis dibandingkan Xenia generasi sebelumnya, dan dimana kalau teman-teman tahu posisi mengemudi Xenia generasi sebelumnya tuh dia tergolong kaku, tidak ergonomis sama sekali. Tapi begitu di generasi sekarang dia jauh lebih membaik dibandingkan generasi sebelumnya, tapi memang ada beberapa yang cukup disayangkan. Yang pertama, yang Xenia ini Xenia sendiri tidak bisa teleskopik, padahal kalau diberikan pengaturan teleskopik itu jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Tapi saya harus appreciate ini posisi mengemudinya, walaupun dia belum bisa teleskopik, dan ya 1,3 ini juga nggak ada register, tapi saya akui ini posisi mengemudinya udah sedikit meningkat lah, dia udah lumayan ergonomis. Padahal saya tinggi loh, tinggi saya 178 cm. Tapi memang kalau buat saya pribadi, ini kalau misalkan kaki saya pas itu tangannya tuh oke, tapi agak sedikit lah lebih dekat ke body, itu mungkin lebih baik lagi. Tapi begitu sebaliknya, kalau tangan saya pas, kakinya tuh agak sedikit nekuk, tapi nekuknya nggak parah. Dan jujur, kalau lebih baik dia kasih teleskopik, saya yakin posisi mengemudi all new Xenia ini jauh lebih ergonomis dibandingkan generasi sebelumnya. Kemudian kita akan bicara apa saja yang saya suka dan tidak saya suka di all new Xenia ini. Kita mulai dulu dari hal yang saya suka. Yang saya suka pertama itu adalah lampu. Dia sudah LED, bahkan lampu sen sekalipun dia juga sudah full LED. Tapi memang fog lamp belum LED, tapi itu saya rasa nggak masalah sama sekali. Kemudian yang kedua yang saya suka itu sistem multimedianya juga sekarang dia sudah terkini, dia juga sudah support Android Auto dan Apple CarPlay. Tapi memang ini cuma berlaku di varian 1,3X ke atas. Sedangkan kalau varian lain kayak yang misalkan 1300 cc yang tipe M tuh dia memang belum bisa Apple CarPlay Android Auto nih. Kemudian yang ketiga yang saya suka lagi adalah ini speedometernya juga dia sekarang sudah canggih, dia sudah full TFT 4,2 inci, tapi memang belum bisa full digital kayak di Cherokee, tapi itu saya rasa nggak masalah sama sekali. Kemudian yang keempat,
yang saya suka di Daihatsu Xenia ini, kursi belakang dan depan dia bisa dibuat seperti sofa. Saya baru nggak loh, ternyata Xenia terbaru ini all varian dia kursinya bisa jadi seperti sofa, baik yang depan maupun belakang. Itu hal yang baru saya temukan juga di Xenia terbaru ini. Kemudian hal berikutnya yang saya suka ini adalah dia tetap mempertahankan cup holder dari generasi Xenia sebelumnya, dan ini benar-benar sangat kepakai. Memang ada beberapa hal yang saya rasa agak kurang di all new Xenia ini. Yang pertama itu khusus yang tipe trim tertentu ya, misalkan di 1,3R ada satu kekurangan yang agak mengganggu, yaitu bunyi klaksonnya nih kayak gini. Tin. Kenapa gitu di downgrade klaksonnya? Padahal seingat saya Xenia sebelumnya yang 1,3 itu klaksonnya masih tergolong oke lah. Tapi kenapa di generasi sekarang yang tipe 1,3 itu klaksonnya malah kayak gini nih? Ayolah kasih klakson yang lebih berwibawa, khusus yang 1,3 aja ya, yang tipe R. Kemudian kelemahan berikutnya adalah AC, dia memang belum ada pengaturan arah semburan. Sayangnya memang harusnya ada lah buat sekelas all new Xenia generasi terbaru ini. Padahal kalau menurut saya pribadi arah semburan itu memang kepakai. Apalagi kalau misalnya kita lagi jalan kayak gini, kita keluar kota gitu, kayak misalkan kita ke Jakarta atau kemana gitu. Sometimes kalau buat driver kayak saya nih lagi nyetir, sometimes kita butuh nih pengaturan arah semburan nih di kaki atau nggak sampai ke kaca depan minimal. Sama juga satu lagi yang agak kurang tuh dia selain itu dia juga belum ada elemen pemanas di kaca belakang. Memang agak disayangkan sih kalau belum ada elemen di pemanas kaca belakang. Kemudian hal yang saya agak mengganggu berikutnya adalah ini material dashboardnya dia oke dan low trim, tapi ada pengurangan sedikit di varian ini. Dia ternyata udah nggak ada bahan empuknya, terutama di armrest. Padahal kalau di sebelumnya kan, kalau teman-teman perhatiin dia ada bahan material fabric sedikit, tapi sayang di Xenia ini malah jadi hard plastik semua. Agak down ya, tapi mestinya lebih baik dikasihnya lah, minimal dikasih material soft touch lah di bagian armrest lah. Sama satu lagi yang sebenarnya agak kurang aja di all new Xenia ini adalah setir. Dia memang mungkin lebih baik lagi dia dikasih pengaturan teleskopik sehingga posisi mengemudi jauh lebih ergonomis. Tapi meskipun posisi mengemudi memang lebih ergonomis dibandingkan sebelumnya, tapi saya jujur secara pribadi memang agak kurang sedikit lah mendekat ke badan gitu. Jadi mungkin begitu dia mengenai first drive all new Xenia, tapi ini seperti 300cc ya, yang transmisi manual. Dan kalau teman-teman baik yang nanya kapan sih gue pengen tes dari 1,5, kita tunggu ya 1,5. Dan sekarang juga kita tes jangka panjang all new Xenia terbaru ini. Jadi sementara sekian dulu first drive mengenai all new Xenia yang transmisi manual. Jangan lupa Anda klik like video ini, komentar juga di bawah, dan pastikan subscribe ke channel saya bagi yang belum. Dan thank you banget nih Astra Daihatsu Purwakarta. Kebetulan saya dapat kesempatan juga kesini. Teman-teman kalau wilayah Purwakarta pengen beli Daihatsu, saya sangat recommended Astra Daihatsu Purwakarta. Thank you for watching dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye bye.